Hubungan matematika dengan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Royan dari kelas 10 MIPA 2. Kali ini saya ingin memberitahu tentang apa sih hubungan COVID-19 dengan matematika. Sebelumnya, COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, di mana virus tersebut menyerang organ pernapasan terutama paru-paru. Lalu, apa hubungannya COVID-19 dengan matematika? Bisa dilihat di kurva yang ada di sebelah kanan atas saya. Dalam gambar tersebut terdapat garis khayal yang terletak di bukit kurva 2 yang berfungsi untuk menunjukkan kemampuan fasilitas kesehatan yang dapat diberikan. Pada kurva pertama kita lihat itu adalah penyebaran pasien positif dengan waktu yang singkat. Semua pasien positif mendapatkan fasilitas kesehatan dan menyebar dalam waktu yang singkat. Sedangkan kurva kedua berwarna biru adalah penyebaran yang menunjukkan bahwa semua pasien positif dapat terawat sehingga memperkecil jumlah kematian akibat COVID-19 dan penyebarannya tidak terlalu cepat. Bisa dilihat perbedaannya sangat tinggi ya. Di sini pada kurva pertama terdapat banyak sekali korban dari penyebaran virus ini, atau banyak sekali pasien yang meninggal dunia atau mengalami kematian. Dan sebenarnya gambar kedua kurva di atas menunjukkan bahwa kurva 1 dan 2 memiliki jumlah pasien positif yang sama, hanya saja berbeda cepat atau lambatnya virus tersebut menyebar. Bagaimana sih cara untuk memperlambat penyebaran COVID-19? Nah, memperlambat penyebaran COVID-19 atau penyebaran pada kedua kurva sering disebut dengan flatten the curve. Dan salah satu cara memperlambatnya dengan perhitungan matematis yaitu dengan menggunakan rumus eksponensial. Ditemukan rumus sebagai berikut. NH sama dengan jumlah kasus per hari, R sama dengan jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien positif, P sama dengan peluang tertular orang yang bertemu pasien positif. Jadi bisa kita rumuskan delta NH sama dengan NH kali R kali P. Delta itu adalah sebuah sebutan untuk perubahan di fisika maupun di matematika. Jadi bisa kita bilang NH tambah 1 sama dengan NH tambah NH kali R kali P. NH tambah 1 itu adalah jumlah pasien positif di hari berikutnya, dan NH adalah jumlah pasien positif di hari sebelumnya ditambah dengan perubahan jumlah pasien. Kita perhatikan di sini NH tambah NH kali R kali P. NH-nya bisa kita faktorkan, kita keluarkan jadi NH tambah 1 sama dengan buka kurung 1 tambah R kali P tutup kurung NH. Lalu pada hari kedua NH tambah 2. NH tambah 2 apa sih? NH tambah 2 sama dengan buka kurung 1 tambah R kali P pangkat 2 NH. Sehingga hari ke X adalah NH tambah X sama dengan buka kurung 1 tambah R kali P tutup kurung pangkat X NH. Jadi untuk mengurangi NX atau jumlah pasien positif di hari ke X dengan cara mengurangi R atau jumlah rata-rata orang bertemu pasien positif dan P atau peluang tertular orang yang bertemu pasien positif. Kalian tahu kan cara mengurangi R dengan cara social distancing dan stay at home. Dan begitu kita akan tidak terlalu banyak bertemu dengan orang-orang yang tidak kita ketahui bahwa mereka itu pasien positif. Dan cara mengurangi P yaitu mencuci tangan,
menggunakan masker, melakukan pola hidup yang sehat, dan lain-lain. Kita langsung aja ke contoh agar lebih mudah dipahami. Pada saat kondisi tidak social distancing, di mana kita tidak melakukan social distancing atau berkeliaran dengan santainya keluar rumah, tidak memikirkan apakah kita akan terjangkit dan virus corona. Ya, sekarang diketahui misalkan orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang. Berarti R sama dengan 50 orang. Lalu peluang orang tertular adalah 1%. Dikit banget kan? 1% ini kita jadikan desimal jadi 0,01. Pasien yang sudah ada adalah 100 orang atau NH-nya 100 orang. Jadi kita masukkan ke rumusnya yaitu NH tambah X sama dengan 1 tambah R kali P pangkat X NH. Jadinya NH tambah X sama dengan 1 tambah 0,5 pangkat X kali 100. Kita dapat 0,5 itu dari P kali R atau R kali P, yaitu 0,01 dikalikan 50 sama dengan 0,5. Lalu jika kita ditanya berapa jumlah pasien di hari ke-14, tinggal kita masukin NH 14 sama dengan 1,5 dipangkatkan 14 dikali 100. 1,5 itu adalah 1 ditambah 0,5. Selanjutnya NH 14 sama dengan 29,192 orang. Jadi yang bakal terjangkit dan menjadi pasien positif ada 29.192 orang. Banyak banget kan? Coba kita hitung kembali. Apabila kita melakukan social distancing, otomatis orang yang bertemu pasien positif akan berkurang. Jadi misalkan R-nya atau orang yang bertemu dengan pasien positif atau berpapasan adalah 10 orang. Dengan P dan NH masih sama dengan sebelumnya. Lalu kita masukin ke rumusnya yaitu NH tambah X sama dengan 1 tambah 0,1 pangkat X 100. Nah, jika ditanya hari ke-14 berapa, kita masukin ke dalam rumusnya, lalu kita hitung, dan hasilnya adalah 379 orang. Jauh kan perbedaannya? Jadi kesimpulannya, R dan P ini sedikit saja berubah, akan terjadi lonjakan yang sangat besar. Dimana seperti kita lihat yang tadi pada saat kondisi tidak lockdown atau tidak melakukan social distancing, pasien yang akan terjangkit ada 29.192 orang. Sedangkan pada saat kita melakukan social distancing, pasien yang positif berjumlah 379 orang. Jadi karena itu, marilah teman-teman kita melakukan social distancing atau PSBB atau lockdown seperti yang diarahkan oleh pemerintah untuk membantu petugas medis dalam memerangi virus corona ini. Dan cara mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, tetap jaga pola hidup sehat, tidak keluar rumah kecuali ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi terpaksa harus keluar rumah. Kita juga berperan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Tidak cuma pemerintah, petugas medis, kita juga berperan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.